Ceritanya dimulai pas gerbang misterius muncul dan monster-monster ngamuk di mana-mana. Satu-satunya cara ngelawannya cuma orang-orang yang bangkitin kekuatan sihir. Nah, sekarang kita lihat geng Golden Seekers lagi sibuk banget ngelawan gerombolan monster dari gerbang. Pas lagi perang, ada yang ketinggalan, teriak minta tolong, dan temen-temennya langsung gercep. Sebelum monster nyerang warga, ada yang nendang monsternya sampai mental. Si pahlawan nanya, apa semua orang baik-baik aja? Datanglah si Misoto Koichiro, sendirian, ngebabat puluhan monster dalam sekejap mata. Orang-orang yang lihat langsung pada cengok. Salah satu temannya bilang kalau kekuatannya itu mendaliin waktu. Dia bisa lihat masa depan. Kekuatannya dibilang gila banget. Pas semua monster udah beres, Kyohiro yang habisin sisanya. Puas udah ngamanin daerah, dia bilang mau langsung segel gerbang itu. Tapi pas dia lagi proses nyegel, dia malah kedorong masuk gerbang dan disegel dari luar. Jelas Kyohiro shock. Masa depan kayak gini gak pernah dia lihat. Dia nanya, kenapa mereka tega begitu? Di momen inilah, belang mereka semua kebuka. Mereka bilang, justru karena dia terlalu polos, makanya gampang banget dikhianati. Si Kichiro masih bingung, tapi mereka tetap aja lanjut ngomong. Ternyata, si Kyoichiro itu monster level 100 dengan elemen waktu. Mereka semua cuma pengen cari duit gampang, tapi gara-gara dia, misinya jadi yang paling bahaya melulu. Mereka bilang ini yang terakhir kalinya karena mereka mau pisah selamanya. Kyo kaget parah timnya tega cuma karena alasan sepele gitu. Padahal sebagai ketua, niatnya cuma mau bikin dunia aman dan jagain mereka. Dia nanya ke diri sendiri, kok bisa jadi begini sih? Tapi belum lama mikir, monster di dalam gerbang udah mulai nyerang. Dia nangkis satu serangan, di depannya udah ada lautan monster. Saking putus asanya, dia coba intip masa depan. Dia cari jalan kabur, tapi di semua skenario, dia tetap mati di tangan monster. Sadar nggak ada harapan, dia langsung maju aja ke tengah pertempuran. Niatnya mau bantai sebanyak mungkin. Sayangnya, takdir nggak bisa diubah. Udah pasti mati, tapi dia tetap aja ngelawan. Janji nggak mau mati sia-sia. Dia bersumpah bakal reinkarnasi, jadi dewa, dan suatu hari nanti balas dendam ke mereka yang nusuk dari belakang. Penuh amarah, dia akhirnya ngeluarin jurus pamungkasnya. Sebuah sihir yang nyebarin tekad dan perasaannya ke seluruh dunia. Ujung-ujungnya, dia bangun di tubuh yang beda. Dia bangun dari kasur, langsung ngaca dan mastiin rencana awalnya sukses. Lihat sekeliling rumah sakit, dia ngerasa asing. Dia takut udah kebablasan jauh ke masa depan. Kalau beneran, bisa-bisa dia gagal balas dendam ke para pengkhianat. Dia nemu KTP si bocah dan sadar udah lompat 20 tahun ke depan. Akan tetapi, yang bikin Koichiro paling girang itu atribut si bocah. Ternyata, itu atribut kehampaan. Dia ngakak. Ingat dulu teman-temannya pada ciut gara-gara jurus pamungkasnya. Tapi ya, dia juga ada batasnya. Ada masanya, dia mentok di puncak kekuatannya. Biar bisa lihat masa depan, tetap aja kekuatan hampa ini misterius banget. Dia kasihan sama si bocah. Soalnya, elemen hampa ini mungkin yang paling dewa. Tapi di kehidupan lamanya, nggak ada satupun yang punya. Jadinya, yang punya skill ini dianggap ampas. Soalnya, nggak ada yang tahu cara ngembanginnya. Kayaknya nasib si bocah ini sama aja. Skillnya mandek di level 1. Kyoichiro yakin bocah ini pasti sering dibully karena skillnya gitu-gitu aja. Akhirnya, dia janji sama arwah pemilik tubuh ini. Tenang, gue bakal bikin nama ini jadi legenda petualang paling gege sedunia. Berkat kemampuannya lihat masa depan, Koichiro udah tahu cara naikin level skill hampa. Dia bertekad jadi yang paling jago dan balas dendam ke orang-orang picik yang khianatin dia. Langkah pertama buat balas dendam, ya naikin level dulu lah. Atribut hampa, sesuai namanya, ini sihir buat ngendaliin ketiadaan. Intinya, skill ini bisa bikin imajinasi jadi nyata. Semua orang juga bisa berimajinasi. Tapi yang susah itu, ya ngerubahnya jadi kenyataan. Badan bocah ini kan lagi bonyok. Kyoichiro mikir, ini kesempatan buat ngetes. Yang ngebayangin semua sel di tubuhnya pulih pakai sihir. Bener aja, lukanya pelan-pelan nutup sendiri. Karena jurusnya masih level cupu, efeknya lambat dan dalemannya belum sembuh total. Tapi kalau dipakai terus-terusan, pasti levelnya bakal naik. Kemampuan ngubah hayalan jadi nyata juga makin kuat dan jangkauannya makin luas. Bakal banyak banget kemungkinan baru yang kebuka.
Dan suatu saat nanti, dia bisa bebas ngubah imajinasi jadi kenyataan. Pas lagi mikir gitu, dokternya datang. Kaget lihat dia udah melek. Dokternya bilang, jangan banyak gerak dulu, soalnya abis diserang monster. Oh, pantasan badan ini hancur banget, ternyata gara-gara monster. Kata dokternya, dia bisa sadar itu udah kayak keajaiban dari para santa. Dengar istilah asing itu, Kyoichiro jadi bingung dan nanya artinya. Dokternya syok. Masa pengetahuan dasar gitu bisa lupa? Dia ngejelasin maksudnya itu Santa dari kelompok Pentagram Saints. Tapi Kyoichiro bilang istilah itu juga asing. Dokter nyimpulin dia pasti lagi linglung. Setelah Kyoichiro sadar, dokter nyuruh istirahat terus cabut dari kamar. Sendirian, Kyoichiro kepikiran soal istilah-istilah baru tadi. Mungkin itu nama petualang-petualang baru yang lagi naik daun. Dia sadar harus update dulu sama situasi dunia sekarang. Sambil naikin level, dia nyalain TV dan nonton dokumenter bencana kelas SSS. Pas nonton, dia kaget setengah mati. Pelakunya malah disebut nama dia sendiri, Mizoto Kiwiro. Dia syok berat. Kok bisa-bisanya dia yang dituduh jadi biang kerok? Menurut film itu, Mizoto Kiwiro udah tahu bencana itu bakal datang, tapi sengaja diem aja. Katanya sih mau manfaatin situasi buat jadi penguasa dunia. Film dokumenternya lanjut lagi. Rencananya digagalin sama anggota lain yang akhirnya jadi simbol harapan, yang dikenal sebagai Pentagram Saints. Abis perang habis-habisan lawan Mizoto Kiwiro, gerbangnya disegel dan mereka auto jadi pahlawan. Sampai sekarang nih, para Pentagram Saint itu jadi penguasa dan panutan di seluruh dunia. Kyoichiro langsung jantungan dengar fakta itu. Dia ketawa miris, sadar udah dikhianati, plus harga dirinya diinjek-injek. Dia dikorbanin, mereka malah enak-enakan ngambil semua pujiannya jadi pahlawan. Amarahnya meledak. Dia bersumpah gak bakal pernah maafin mereka. Pokoknya mereka semua bakal diseret ke neraka paling dalam. Tapi sekarang, dia kudu diem-diem dulu, soalnya masih cupu. Pas ngeliat akademi tempat si bocah itu sekolah, Koichiro baru sadar kalau yang punya itu salah satu pengkhianatnya. Bangun di badan sempurna dengan kekuatan dewa. Targetnya juga udah jelas. Dia ngerasa hoki, tapi si Iwako targetnya licin banget dan gak nunjukin celah. Level mereka juga beda jauh banget, kayak langit dan bumi. Belum bisa menang, jadi dia fokus naikin level dulu, baru nyerang. Beberapa minggu kemudian, Kyoichiro udah pulih total di badan bagunya. Dokternya kaget dia sembuh kilat. Pas mau muji para Saint, Kyoichiro langsung nyamber bilang itu bukan jasa mereka. Itu semua berkat kekuatannya sendiri. Dia ngucapin makasih ke dokter yang udah ngerawat dia. Akhirnya keluar rumah sakit, persiapan beres, dan levelnya naik drastis. Koichiro niat masuk dungeon buat pemanasan dulu. Kata dokter, keluarga Kayosuke tewas semua. Kasian sih sama bocahnya, tapi ini artinya dia jadi bebas mau ngapain aja sekarang. Dia pun langsung cabut ke dekat sebuah gerbang. Sambil nutupin muka, dia coba masuk, tapi dihadang penjaga. Katanya minimal level 30 dan harus punya tim. Penjaganya bilang kalau solo di dungeon itu bahaya banget. Kyoichiro jawab, itu mungkin berlaku buat orang lain aja. Dia kan mahasiswa kampus elit. Asal isi surat izin, ya boleh masuk dong. Dia udah riset soal ini semua pas di rumah sakit. Beberapa orang di situ langsung nyindir dia. Katanya si penjaga itu baik, dan dia sebagai bocah baru kudu sadar diri. Sebelum penjaga bertindak, Kyoichiro langsung tanda tangan dan nerobos masuk. Dia bilang makasih ke penjaga karena udah khawatirin dia. Pas dia masuk, penjaga minta 3 orang buat ngikutin biar dia nggak mati. 1 orang sempat nolak ide itu, tapi temennya narik, bilang ini kesempatan emas buat mereka. Bisa kayak mendadak. Lagian, apa yang terjadi di dungeon, ya rahasia dungeon. Mereka pun ngeput masuk sambil ngecek, bilang, bocah itu butuh 100 tahun lagi buat latihan. Di dalam dungeon yang bentuknya kayak gua, 3 orang itu datang dengan niat ngerampok si bocah baru. Cara mereka bertahan hidup selama ini. Mereka lari terus selama 10 menit. Tapi nggak nemu apa-apa, sampai akhirnya bisa nyusul dia. Sementara itu, Kyoichiro lagi asik dikeroyok sama gerombolan monster. Pakai kekuatan void-nya, dia ngeluarin berbagai macam sihir elemen. Semua musuh rata sama tanah. Pas asap hilang, 3 orang itu melongo lihat monster habis di pantai. Tapi rasa serakah muncul pas lihat ada item langka yang harganya selangit.
Lihat Koichiro lagi lengah, mereka langsung niat jahat buat ngehabisin dia. Mereka loncat-loncat di goa sambil ngeluarin jurus sihir ke arahnya. Koichiro jelas aja ngamuk lihat kelakuan mereka. Dia malah ngeledek, santuy banget ngindarin semua serangan itu. Dalam hatinya dia mikir, dari zaman dulu emang gitu. Selalu ada aja orang rakus yang mau ngerebut punya orang lain. 2 orang dari mereka cengok. Kok bisa serangannya mental semua? Tapi yang ketiga maju, nyerang pakai api sambil bilang dia hoki. Sebelum kena, Koichiro langsung bales, nonjok perutnya sampai mental. Karena dihianatin, Koichiro bilang nggak bakal ada ampun lagi. Dia bilang mereka itu tipe orang paling sampah, yang suka nusuk dari belakang demi untung sendiri, demi dendamnya. Dia janji bakal ngancurin mereka. Di dalam dungeon, si Yoichi Sudai, anak buahnya Iwako, datang abis dengar ada murid nekat masuk sendirian. Tapi pemandangan di depannya jauh banget dari bayangannya. Dia heran, kok ada 3 petualang cupu tergeletak itu? Udah kalah di tanah, ini ceritanya gimana coba? Balik ke rumah, Koichiro ngecek hasil jarahannya. Dia berhasil naik level di dungeon Dureng dan jadi tahu kekuatannya. Sambil gitu, dia juga dapat mantra baru buat nyembunyiin info. Pakai ini, levelnya bisa dipalsuin, jadi nggak ketahuan deh. Besok hari pertamanya ngampus, jadi dia rebahan dulu. Pas mau tidur, dia baca chat, isinya bulian buat pemilik tubuh ini. Besoknya, si Kyoichiro yang nyamar jadi Kyosuke berangkat ke akademi. Ada cewek nyamperin, nanya kabarnya. Ternyata teman sekelasnya yang dulu suka merhatiin dia. Cewek itu bilang, dia khawatir banget. Lihat ada yang peduli beneran sama Kyosuke. Kyoichiro jadi seneng dikit. Tapi momen itu hancur pas ada yang ledek Kyosuke karena nggak punya elemen. Mereka malah malakin duit, katanya sebagai bayaran ngelindungin dia. Sadar sama kelakuan mereka, Kyoichiro jadi ngerti, chat semalam pasti dari gerombolan ini. Sebelum dia maju, Asahi Karen nyoba ngelerai, bilang dia baru pulang. Tapi tangannya gemeteran, kelihatan takut banget. Lihat, para pembuli ngeledek dia sok jago. Bukannya mundur, Kyoichiro balas ngejek, bilang bakal ngasih mereka pelajaran. Kyoichiro inget janjinya buat bikin nama anak ini terkenal. Dan dengan itu, dia siap buat berantem. Ini bikin para pembuli murka, salah satunya siapin sihir api. Asahi kaget, mereka pakai sihir di luar area yang dilarang. Si pembuli nyerang, tapi Kyoichiro balas pakai sihir yang sama. Kyoichiro ngedek, nanya, cuma segini doang. Merasa malu, si pembuli manggil temen-temennya. Mereka pakai elemen beda buat ngeroyok, dia balas pakai elemen yang sama lagi. Mereka gemeteran, nebak-nebak berapa banyak elemen yang dia kuasai. Koichiro bilang, giliran gue. Minimal, mereka bakal dibiarin hidup. Dia meledakkan sesuatu, bikin mereka lari. Pas mau minta tolong, Kyoichiro murka nyindir apa mereka lupa pas Kyosuke minta tolong dulu. Dia bilang, makanya nggak ada yang bisa nahan bokem mentah dari dia. Dan satu pukulan telak dari Kyoichiro langsung bikin si preman semaput. Asahi Karen cuma bisa melongo ngelihatnya. Para kroco buru-buru bawa kabur bosnya. Sementara Kyoichiro nekasin gak ada lagi yang boleh ngeremehin Kyosuke. Mereka berdua bakal berjuang bareng buat jadi yang terkuat. Di luar sekolah, para kroco itu ngangkat bosnya sambil minta maaf terus. Mereka kesel lihat dia berubah banget abis keluar dari rumah sakit. Sementara itu, Kyoichiro mikir, cuma segitu doang ternyata. Di koridor sekolah, pas dia jalan ke kelas, semua mata tertuju padanya. Dia jadi mikir, kayaknya dia terlalu cari perhatian deh. Baru mau masuk kelas, ada yang nyamperin nanya, dia Kyosuke bukan? Orang itu nanya, apa dia ada waktu buat ngobrol? Tapi Koichiro bingung, ini siapa? Paling cuma senior yang mau cari gara-gara. Dia coba ngeles dengan alasan kelasnya mau mulai. Dengar itu, orang tadi bilang lupa ngenalin diri. Dia bilang namanya Yoichi Tsudai, ketua geng kucing penggigit. Yang bikin Kyoichiro kaget, Yoichi bilang geng itu bentukan Iwako langsung. Abis itu, Yoichi nanya lagi, jadi dia punya waktu nggak? Dengar nama Iwako, Koichiro jadi tertarik dan setuju. Ya udah deh. Di kelas kosong, Yoichi langsung nanya, apa Kyosuke dalang insiden di dungeon semalam? Tapi Kyoichiro langsung ngelak, bilang nggak tahu apa-apa. Dia bingung, kok Yoichi bisa curiga padahal jejaknya udah bersih. Yoichi jelasin, infonya ada murid sekolah mereka yang masuk dungeon sendirian waktu dia ke sana. Buat ngecek, yang ditemuin cuma petualang pemula yang udah keok. Dia juga nambahin kalau Kyosuke tadi pagi nunjukin banyak elemen.
Dari cara ngomong Yoichi, Kyoichiro sadar dia sebenarnya nggak tahu apa-apa. Yoichi maksa dia ngaku, tapi Kyoichiro milih main aman. Bilang kalau dia diserang tadi pagi dan nggak tahu menau soal itu. Buat bukti, dia nunjukin kartu petualangnya yang level 1, atributnya kosong pula. Yoichi kesel, sadar waktunya kebuang ngurusin bocah cupu. Dia ngancem, jangan bikin. Ulah lagi karena bakal repot beresinnya. Terus dia cabut. Pas pisah, Kyohiro mikir bisa manfaatin Yoichi buat nyampe ke Iwako tanpa dicurigai. Sambil mikirin cara ngendaliin dia, Kyohiro dapat ide buat sebuah sihir khusus. Sekarang Yoichi lagi di kantor Iwako ngelaporin kejadian di dungeon. Dengar gitu, Iwako langsung nyindir. Katanya si Yoichi tumben banget salah pilih orang. Yoichi ya langsung minta maaf lah. Dia janji bakal beresin masalahnya sambil coba nenangin si bos. Iwako terus ngancem kalau sampai kabar Yoichi terlibat kasus anak baru kesebar, nama baik dia juga bisa ikutan hancur. Sambil megang muka Yoichi, dia ngancem bakal langsung nendang dia kalau sampai gagal. Yoichi janji bakal beresin, tapi dalam hati dia ngedumel dong. Coba tahu begini, mending dia palakin duit bocah-bocah itu lebih banyak. Terus si Iwako nanya lagi, kata lu kan, ada anak kelas 3 masuk dungeon, padahal catatannya nihil. Artinya, bocah-bocah itu mati kemungkinan besar gara-gara monster, bukan murid lain. Iwako mikir penjelasan ini jauh lebih masuk akal ketimbang nuduh murid lain. Dia nambahin lagi, pasti begitu ceritanya, kecuali ada hal yang super aneh terjadi. Kepikiran soal itu, Yoichi curiga jangan-jangan elemen hampa itu biang keroknya. Jadi, dia lapor kalau ada kemungkinan atribut unik yang terlibat. Setelah dipikir-pikir, Iwako setuju ada kemungkinan itu. Dapat angin, Yoichi langsung semangat, minta semua diserahin ke dia. Katanya dia bakal beresin masalah ini secepat kilat. Di sebuah dungeon goa, banyak murid lagi asik latihan sihir sambil hajar monster. Tiba-tiba ada monster yang lolos, bikin murid-murid auto panik. Tapi untungnya, monsternya langsung keok, kena serangan cahaya emas dari Yoichi, si pengawas latihan. Dia teriak nyuruh murid-murid jangan bubar barisan, sambil pamer kekuatan. Banyak yang kagum, soalnya dia kan pilihan langsung dari kepala sekolah. Ada juga yang ngarep bisa gabung ke timnya dia. Abis beresin monster, Yoichi nyerahin sisanya ke murid-murid terus cabut. Dia ngeluarin sebuah hiasan, semacam alat buat ngelacak orang. Dia nyuruh alat itu buat nemuin lokasi si Kayasuk. Begitu dia ngomong gitu, rantainya langsung nyala terang dan nunjuk ke arah posisi Kayasuk. Lihat arahnya, Yoichi ngerasa hasilnya pas banget sama dugaannya. Rantainya nunjukin si Kayasuk lagi misah jauh dari murid lain. Yoichi sih bodo amat Kayasuk ngapain sendirian. Justru ini kesempatan emas. Dia bisa habisin target diam-diam dan nyalahin monster. Aman di dungeon. Alasan dia ngincer si Kayasuk itu berawal dari rentetan kejadian sejak hunter-killer andalannya tewas. Masalah datang terus sejak Kayasuk keluar dari rumah sakit. Omongan para perundung juga bikin pusing katanya sih. Bocah tanpa atribut itu nyerang pakai sihir mereka bahkan. Yang lebih gila, dia ngeluarin api aneh yang belum pernah mereka lihat. Yoichi nggak ngerti ceritanya dan langsung pergi gitu aja. Perundung kira udah bebas. Malah disuruh dididik ulang sama Yoichi. Dia ogah miara orang cupu yang kalah sama bocah ecek-ecek. Dua perundung coba ngelawan. Tapi pas lagi rusuh, yang kena gebuk Kyo langsung teriak. Bilang si Kayasuk udah bukan manusia. Omongannya bikin merinding parah. Buat ngadepin Kasuk, Yoi sengaja bikin kelas khusus buat manfaatin keadaan. Tapi pas itu Kayasuk pakai ilusi dan berhasil kabur. Yoichi curiga dia pakai alat sihir, cuma itu alasan yang masuk akal. Dia juga yakin Kasuk pakai trik sama buat nyingkirin pembunuh andalannya. Di jalan, Yoichi nemu banyak monster tewas bergelimpangan. Lihat itu, dia heran, kok bisa si cupu ngelakuin ini? Monsternya jelas banget kalah sekali tebas pakai sihir api. Ini cocok sama omongan para preman tadi. Tapi kekuatan segini doang sih nggak bikin dia kaget. Lagian, Iwako yang DO dari pentagram aja bisa gampang lakuinnya. Yoichi sekarang ngikutin Kasuk karena emang nggak ada pilihan lain. Tapi dia berencana nyalip dan ngambil alih buat nguasain dunia. Sampai saat itu, jangan ada yang tahu hubungannya sama si pembunuh. Nah, si Kayasuk ini bisa ngerusak rencananya. Jadi, biar nggak kejadian, Yoichi bertekad ngirim Kayasuk ke alam baka secepatnya. Akhirnya, setelah melacak, Yoichi nyampe juga di tujuan.
Dia yakin targetnya pasti ada di seberang sana. Penasaran si Kaisuk ngapain? Dia ngintip. Kagetnya bukan main. Dia lihat si Kayo lagi nangkring di atas tumpukan monster. Sambil santai bilang kalau dia nungguin. Dan si Yoichi telat banget. Yoichi kaget dong. Kan dari tadi dia udah sembunyi rapet-rapet. Dia bingung gimana Kayo bisa tahu. Pas lagi mikir gitu, si Koichiro malah ngomongin apa yang dia pikirin. Kaget lagi deh. Sadar pikirannya dibaca, Yoichi keluar sambil nanya siapa dia sebenarnya. Bukannya ngejawab, Kasuk malah ngejek. Katanya kirain pilihan Iwako itu orang hebat. Tapi lihat kelakuan Yoichi, ternyata biasa aja dan banyak kurangnya. Dia nambahin, satu-satunya kesamaan mereka cuma kebiasaan pengecutnya, yaitu suka manfaatin pembunuh baru buat malak duit. Sama persis. Yoichi coba ngambil alih obrolan, tapi Kyoi motong. Bilang, dia jago nyiksa tapi nggak pernah ngerasain diburu. Kata Kyoichiro, anggap aja beruntung, soalnya sekarang dia bakal ngerasain. Dalam hatinya, Kyoichiro udah mulai mikirin cara bikin boneka baru buat nanti. Di penjara, Yoichi nganggap Kaya bahaya banget kalau dibiarin. Demi tujuannya, dia harus nyingkirin Kaya, gimana pun caranya. Sambil ngomong gitu, dia nyerang terus, tapi nggak ada yang kena. Kyohiro jadi ngejek, nanya, emang kekuatannya cuma segitu? Dia lempar bola api, Yoichi nangkis sambil coba ngejek balik. Tapi itu cuma tipuan, Kayasuk langsung menyerang pakai sihir petir dan tanah. Lihat ini, Yoichi jadi yakin Kayasuk punya banyak elemen. Wah, ngamuk dia. Dia nuntut tahu kenapa atributnya aneh, kan harusnya hampa. Belum juga kelar ngomong, udah dihajar lagi habis-habisan. Yoichi jadi ngamuk, soalnya rencananya makin berantakan. Dengar itu, Kyoichiro jadi kepo dan nanya rencananya apaan. Sambil berantem, Yoichi mulai ngebocorin ambisinya. Gimana dia bakal ngalahin Iwako, ngerebut posisinya, dan jadi pentagram Sein berikutnya. Kasuk nanya, kenapa sih ngincernya Iwako doang, padahal ada yang lain? Yoichi jelasin, dia ngincer Iwako soalnya si Iwako itu DO-an dari pentagram Saints. Tambahnya lagi, kalau dia dapat posisi itu, dia bisa nguasain dunia. Menurut dia, wajar aja ngincer yang lemah. Jawaban itu bikin Kasuk ilfil. Kasuk bilang, tadinya dia kira Yoichi punya alasan keren, tapi denger omongan ceteknya jadi males. Karena kesinggung, Yoichi ngamuk pol dan langsung nyerbu Kasuk, niat mau ngebunuh. Sambil nyerang terus-terusan, dia teriak kalau ngejar kekuasaan itu wajar. Dia ngeyel kalau pengen punya kuasa itu nggak salah sama sekali. Kekuasaan yang dia mau itu bisa buat nyinjek-nyinjek orang tanpa ada yang berani lawan. Dia ngaku kalau udah jadi Sein dan gabung pentagram, dia bisa seenaknya dan bahkan megang kelemahan para saintes. Dengar omong kosong itu, Kyoichiro nyahut dingin kalau omongan Yoichi nggak mutu. Dia mutusin buat nyudahin pertarungan. Sekali tebas, Yoichi mental jauh dan pedangnya langsung hancur. Kyoichiro malah bilang makasih. Soalnya pas Yoichi kebanyakan bacot, dia jadi sempat ngumpulin tenaga buat jurus andalannya. Kyoichiro nyamperin Yoichi, bikin dia keder. Gak lama, Yoichi kena sihir hipnotis absolutnya Kyoichiro. Jurus itu langsung bikin Yoichi pingsan di tempat. Sambil ngamatin efeknya, Kyoichiro sadar sihirnya butuh waktu buat nerusak mental target. Tapi kalau udah kena, ampuh banget. Dia nyuruh Yoichi berdiri, dan Yoichi nurut, langsung bangkit lagi. Merasa puas, Kyoichiro nyuruh dia buat nyelesain misi kelas yang dikasih. Yoichi ngejawab kayak boneka. Buat nyempurnain sihirnya, Kyoichiro nyuruh dia ngomong dengan nada biasa. Dalam sekejap, cara ngomong dan gerak Yoichi balik normal. Terus, dia cabut ke kelompoknya. Hasilnya lebih oke dari dugaan Kyoichiro, bikin dia seneng banget. Habis itu, Kyoichiro juga balik ke kelompoknya pas dicariin Karen. Dia ditanya apa baik-baik aja. Dia bilang cuma lagi diskusi bentar sama senior, nggak lebih. Karen kaget, tumben amat, terus nanya mereka ngobrolin apa. Kyoichiro ngeles, katanya sih lagi bahas soal gimana caranya ngejar mimpi, dan dia dapat saran bagus biar mimpinya cepet jadi kenyataan. Lihat dia sebahagia itu. Karen jadi ikut doain semoga mimpinya terkabul. Kelas pun selesai dan semuanya mulai bubar. Kyoichiro merasa menang banyak. Rencananya maju pesat dan dia berhasil dapat pion yang berguna. Pion yang bahkan Iwako pun nggak bakal gampang curiga. Di kantor Iwako, dia nanya Yoichi soal perkembangan info yang dia minta kemarin. Yang bikin kaget, Yoichi lapor ada kemajuan.
dan ada murid dengan atribut unik yang terlibat. Dia juga ngelaporin detail kalau murid yang dimaksud itu si Kyosuke. Ada maba yang punya elemen hampa. Katanya si maba udah ketangkep. Dan setelah diinterogasi, dia tahu Ki bisa ngalahin para hunter karena punya sihir multi-atribut. Dengar sihir multi-atribut, Iwako langsung tertarik. Pas ditanya lebih rinci, Yoichi senyum licik. Umpannya dimakan. Yoichi bilang ke Iwako detailnya masih gelap. Tapi kasih aja dia waktu. Ntar dia yang urus buat ngorek info lebih dalam. Dia mancing lagi, bilang udah lama, kenapa Iwako nggak turun tangan sendiri? Iwako mikir, bener juga, udah lama dia nggak ngobrol sama tawanan. Dan ide itu bikin dia jadi semangat. Dia mau bales Kyosuke buat semua masalah yang dibikin. Iwako baru mau nyusul Yoichi, tapi ada telepon masuk, dia suruh Yoichi duluan aja. Iwako angkat telepon, dari seberang ada cewek, makasih udah dimenangin tendernya. Tapi, Iwako dengan muka datar nyuruh dia udahan aja sandiwaranya. Yang nelfon ternyata Rei Ruashi, mantan Golden Seekers yang hianatin Kyohiro 2 dekade lalu. Dia godain Iwako, kok jaga jarak banget, padahal kan mereka partner bayaran pemerintah. Iwako nyuruh dia tutup telepon, bilang ada urusan penting. Dengar itu, Rei malah ngejek dia. Penting apaan? Kerjaan lo kan cuma ngeruk duit sambil ngurus sekolah. Iwako malas debat, jadi dia langsung bilang, lagi nyelidikin murid elemen hampa. Dengar itu, cewek itu ketawa, nanya, emang pecundang, kayak gitu bisa apa? Iwako setuju dikit, tapi menurutnya atribut unik selalu bawa kejutan. Ri nanya, maksudnya kayak atribut waktu yang dulu Kyo punya, nama itu bikin Iwako marah, dan dia bilang, jangan sebut lagi nama itu. Lei kayaknya seneng lihat dia kesel. Tapi dia setuju, bilang pas Kyohiro bangkit, peta kekuatan langsung berubah total. Dia bilang bakal hubungin lagi nanti. Iwako saking marahnya langsung banting HP-nya sambil ngumpatin si licik lelai Roshi. Dengar nama Kyohiro bikin moodnya hancur, dia mutusin buat ngelampiasin ketawanan. Malamnya Iwako ke tempat biasa. Dia dobrak pintu dengan marah, tapi malah kaget. Di dalam nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba Yoichi nyerang dari belakang. Tapi gampang banget ditangkis Iwako. Sambil nyeringai, Iwako bilang kayaknya dia diremehin nih. Dia bilang ke Yoichi, mungkin dia sombong abis dipuji. Tapi buat ngalahin dia, pakai trik murahan gitu masih jauh banget. Sambil ngomong, Iwako ngeluarin rantai emas yang langsung ngikat Yoichi. Dia nendang dan mulai hajarin si Yoichi. Bilang Yoichi salah pilih lawan, dan nafsu bodohnya bakal jadi penyebab kematiannya. Pas dia mau ngasih serangan terakhir, ada suara dari belakang bilang dia nggak berubah. Masih aja bego. Iwako langsung merinding, nengok sambil teriak siapa di sana. Kyosuke maju ke depan. Plus si Iwako itu emang jilat ke atas, injek ke bawah. Serakahnya nggak berubah. Udah puluhan tahun, si Iwako malah ngamuk. Nanya, kok bisa-bisanya bocah bau kencur nantangin dia? Kyosuke langsung ngebalikin omongannya Iwako soal nafsu buta. Bilang itu cerminan dirinya banget. Palanya sampai ngebul. Iwako ngancem mau nge-DO itu bocah saat itu juga dan minta kartu mahasiswanya. Tapi Kyoteru malah nyengir. Bilang akhirnya dia sampai juga di babak ini. Jadi dia pengen santai dan ngobrol berdua lebih dalam. Di depan gudang, Kyoteru ngeledekin Iwako sampai bikin dia naik pitam. Sambil marah, Iwako bilang bakal nunjukin beda level kekuatan mereka. Pakai sihir tanah, dia langsung munculin tangan batu raksasa. Pede abis kalau bocah kemarin sore nggak bakal bisa ngelak serangannya. Dia nyerang dengan niat ngebunuh. Serangannya telak kena sasaran. Saking kepedean, si Iwako ketawa ngakak. Bilang inilah kemenangan sempurnanya, akibat kalau macam-macam sama dia. Pas lihat ke depan dan sadar, gudangnya juga ikut hancur. Dia jadi mikir, apa barusan tenaganya kebanyakan ya? Dia mikir, bahkan dia nggak tahu nama anak itu siapa, sambil ngelap keringet. Pas jalan deketin, dia tiba-tiba diem, kaku. Dia nggak percaya sama yang dilihatnya. Bocah itu berdiri santai, tanpa lecet sedikit pun. Si Kyo malah nyindir, bilang padahal cuma mau ngobrol bentar. Iwako langsung panik, nggak pernah ada murid selamat dari sihir tingkat lanjut. Dia teriak, nanya, siapa nama bocah itu? Si Kyo malah ketawa. Nanya balik, kenapa mesti nanya? Harusnya kan dia udah tahu siapa gue, gitu katanya. Bingung, Iwako teriak nggak tahu dan nyuruh si aneh itu berhenti main-main. Dengar itu, Kyo megang tengkuknya dan bilang dia jadi sakit hati dengarnya.
Terus pakai suara dingin, dia lanjut. Masa sih beneran lupa sama gue? Gaya ngomongnya bikin Iwako merinding. Soalnya dia kenal banget siapa yang ngomong gitu. Baru kepikiran aja udah bikin dia keringat dingin. Saking takutnya, otaknya jadi korslet buat sesaat. Dia inget, orang itu kan udah dilempar ke gerbang. Sambil marah, Iwako yakin bocah ini cuma lagi mainin psikologisnya. Dia teriak kalau orang yang dimaksud itu si Misato Kyo udah mati dan semua orang tahu. Sambil ngomong gitu, dia nyerang Kyo lagi. Melihat kelakuannya yang kasihan, Kyo cuma bisa hela napas. Nanya, udah berapa lama si Iko hidup dengan percaya sama yang enak didengar doang? Iwako ngancem, jangan deket-deket atau sihirnya bakal keluar. Saat itu juga, dia langsung paham kalau Iwako ternyata kemakan omongan manis. Makanya dia hianat 20 tahun lalu. Gak mau terima kenyataan, Iwako nyerang lagi aja. Tapi kali ini, jurusnya hancur sama si Kyoyu. Pakai sihir yang persis sama pas dia jadi Misato Kyo buat ngalahin monster. Udah ketakutan setengah mati, Iwako langsung ambruk ke tanah gemeteran. Sambil gagap, dia yakin udah ngejebak si Kyo di penjara waktu itu. Kyosuke nyaut, iya bener, gue sengsara banget gara-gara lo. Sambil gemeteran, Iwako akhirnya ngaku kalau dialah Misato Kyo yang asli. Kyochu nyinyir, lama banget lu sadarnya. Iwako masih aja nggak percaya. Si Iwako nekat berdiri lagi. Dia bilang kalau omongan si bocah itu bener, berarti Misato bangkit dari kubur. Katanya, dia nggak sebodoh itu buat percaya omong kosong beginian. Sambil nyiapin serangan, dia teriak, arwah penasaran mending diem aja. Tanpa babi bu, Iwako nyerang pakai sihir angin terus sihir tanah. Tapi zong, semua serangannya meleset. Dia panik cari cara buat menang. Dulu dia sering diejek cuma karakter support, tapi bukan berarti dia cupu. Buat balikin keadaan, dia mulai nyiapin jurus pamungkas buat ngabisin lawannya. Dia sombong ke Kyo, bilang udah latihan jurus ini lebih dari 2 dekade. Iwako gabungin 2 sihir sekaligus, ngeluarin topan batu gede ke arah Kyoto. Dia ngaku ini serangan paling dahsyat yang pernah dia punya. Pas serangannya nggak langsung dibales, dia mulai ketawa ngakak. Dia ngerasa jadi satu-satunya orang yang bisa bunuh Misato Kyo pakai tangannya sendiri. Dia ngedumel, kalau Kyoeru pikir dia masih selemah dulu, salah besar. Soalnya selama bertahun-tahun, dia udah jadi jauh lebih kuat. Mau sehebat apapun, kekuatan waktu Kyoto dulu, itu semua cuma masa lalu. Iwako koar-koar. 20 tahun itu udah cukup lama buat segalanya berubah. Si pengecut yang dulu udah nggak ada. Dan dia teriak, Kyo, jangan pernah ngeremehin dia. Sombongnya bukan main. Penuh dengan rasa bangga, dia ngebatin udah makin kuat selama 2 dekade dan bakal pamerin kemenangannya. Dia yakin para dewa pentagram nggak bakal berani ngejek dia lagi. Dia bahkan ngerasa udah jadi yang paling jago di antara mereka semua. Tapi hayalannya buyar pas dengar suara santai Kyo. Udah selesai ngocehnya. Kaget setengah mati. Iwako noleh dan syok ngeliat Kyo berdiri tanpa luka sedikit pun. Kyo malah muji, katanya salut Iwako bisa pakai sihir serangan di atas rata-rata. Dia nambahin, wajar sih buat pahlawan jadi-jadian di zaman ini. Terus Kyo bilang saatnya balas dendam, tanpa nahan diri lagi. Ngeliat aura sihir Kyo yang udah gila-gilaan, Iwako langsung sadar kalau di depannya ini monster yang gak bisa dia lawan. Tapi karena udah terlanjur, dia nekat gak mau mundur. Dengan putus asa, Iwako nyerang lagi. Dan serangannya kayaknya kena. Tapi Kyo nahan itu gitu aja. Kyocheru bilang, lo pikir bisa menang pakai serangan cupu gitu? Ngimpi bos. Ketakutan abis. Iwako coba hentiin Kyus, tapi semua usahanya percuma. Tiap serangan dibalas sama Kyo, yang pakai elemen yang sama persis. Tapi tekniknya jauh lebih dewa. Sihir Iwako gampang dipatahin, terus dia mental jauh. Sekarang, Kyo udah berdiri di depannya. Target utama balas dendamnya. Tangannya menyala penuh kekuatan. Siap buat menghajar. Langsung aja si Iwako sujud minta ampun. Bukan cuma soal sekarang, tapi juga dosa 20 tahun lalu. Iwako cengengesan. Dia pikir Kyo masih gampang maafin orang. Yakin banget kalau ngemis gini bakal selamat. Permohonannya ditolak mentah-mentah. Kyo ngamuk. Gini nih, makanya gue dikurung 20 tahun. Dia ogah bego lagi dihianatin kayak dulu. Udah pasrah, Iwako kabur sambil teriak, mereka kan abang adek. Kyo ngebales, gak pantas lo ngomong gitu.
gara-gara lo, gue jadi iblis. Kyoto langsung hajar muka Iwako telak. Disusul bau mentah bertupi-tupi sampai oleng. Sebelum pingsan, Iwako nyesel udah cari gara-gara. Akhirnya, Kyoyu kasih bogem terakhir, Iwako KO. Dia nggak bunuh Iwako, soalnya masih ada gunanya. Untuk sekarang, dia nungguin si Iyo bangun dulu. Nggak lama, Iwako siuman. Lihat Kyo, dia langsung mundur ketakutan. Kyo nyahut, enak aja lu minta mati cepat. Dia bilang mau nanya-nanya dulu. Dia ambil HP Iwako, nanya soal telepon terakhir ke Rei. Sambil lihat riwayat panggilan, dia nanya mereka ngobrolin apa. Iwako nurut, bilang Rei datang 3 hari lagi ke Jepang mau ngobrol. Dengar itu, Kyoju langsung dapat ide. HP-nya dibalikin, Iwako disuruh bersikap biasa aja. Dia ngancem jangan ember soal identitas aslinya pas pingsan. Katanya, dia pasang mantra di jantungnya yang aktif kalau dia bocor. Mantranya bakal meledak dan bikin Iwako langsung tewas. Dengar gitu, Iwako langsung kicep ketakutan. Sambil pergi, Kyoto mikir, dia sebenarnya nggak pasang mantra apa-apa. Tapi tahu sifat Iwako, kertakan ini pasti manjur. Bisa aja dia pakai hipnotis. Tapi sengaja enggak, biar Iwako tersiksa secara sadar. 3 hari kemudian, Rei udah di pesawat OTW ke Jepang. Salah satu pengawalnya bilang mereka udah mau nyampe. Pas pramugari mau ngomong, penerbangannya diganggu. Teroris mau bajak pesawat, nodongin pistol, nyuruh semua tiarap. Pas mereka lagi nakut-nakutin penumpang, Rei sat-sat maju, beresin pembajak sebelum yang lain ngeh. Orang-orang ngeh kalau dia anggota Pentagram Saints. Di bandara, pihak maskapai makasih udah nyelamatin penumpang. Rei ngerendah, bilang cuma kebetulan lagi ada di situ. Untungnya reputasi maskapai jadi nggak hancur gara-gara itu. Dia juga bilang, pistol terorisnya kayaknya aneh. Bahannya khusus, makanya nggak kedeteksi pemindai. Dia jelasin, geng-geng sekarang pakai senjata dari material dungeon. Dia bilang ke pejabat maskapai mau ngelengkapin staf keamanannya. Sambil nepuk pundak, dia ngancem halus minta perlengkapan. Ogah ribet, si pejabat langsung okin dan janji bakal beresin. Ri cabut sambil ngasih jempol. Begitu keluar bandara, Doi langsung nelpon, nyuruh orang buat bebasin para pembajak. Pengawalnya nyeletuk, semua lancar jaya. Ri nyengir, bilang, ini seru, karena nyewa pembajak malah bikin dealnya gol. Pas keluar, Doi malah disambut lautan fans. Kejadian ini, pikirnya, untung juga buat naikin pamor. Abis itu, Rei langsung tancap gas ke tempat urusan utamanya, kantor si Iwako. Doi masuk, terus duduk santai, terus nanyain soal investigasi atribut Void. Udah sampai mana kemajuannya? Pas Rei ngejar soal progresnya, Iwako bilang hasilnya zong, cuma salah info. Sesuai dugaan, nih orang emang nggak ada gunanya. Dengar itu, Rei kelihatan kecewa. Katanya kirain bakal ada yang seru. Doi nyeletuk, atribut unik pun belum tentu istimewa juga ujung-ujungnya. Selama ngobrol itu, Iwako fokus banget nutupin fakta, takut mantra di dadanya aktif dan bikin dia modar. Biar aman, Doi jawabnya kalem dan hati-hati. Buat nyudahin obrolan soal atribut Void. Ri ganti topik ke tujuan utamanya ke Jepang. Soal obat yang udah lama mereka garap. Sekarang, waktunya milih kelinci percobaan selanjutnya. Doi bilang ke Iwako kalau sistemnya udah dipakai dengan benar selama ini. Dia lanjut ngebahas cara bikin daftar murid buat jadi bahan percobaan. Sementara itu, Kyoichiro yang nguping dari earpodnya jadi emosi dengar semua itu. Dalam hati dia ngomong, Rei bakal jadi target balas dendam dia selanjutnya. Di rumah, Kyoichiro dengerin berita soal ulah Rei Ruoshi sejak Doi datang. Doi juga salah satu yang ngehianatin dia lebih dari 20 tahun lalu. Dari dulu, Doi emang udah bikin barang-barang dari bahan dungeon. Dan kelihatannya, Doi jadi tajir melintir dari jualan barang gituan. Tapi ujung-ujungnya, dari obrolan sama Iwako, jelas Doi kesini buat bikin onar dan kejahatan lain. Kelihatannya aja pahlawan. Padahal aslinya licik banget dan manfaatin orang. Lihat kelakuannya yang kayak gitu, Kyohiro tahu Doi nggak bisa dimaafin atau dibiarin lolos gitu aja. Tapi dia mikir, gimana caranya ngadepin Doi kali ini. Ingat masuk akademi aja susahnya minta ampun. Dia sadar ini nggak gampang dan harus siap-siap. Pas lagi mikir, Asahi nyamperin dia. Nanya dia lagi baca apaan. Asahi bilang Rei keren banget bisa lawan pembajak. Terus nyebut soal ular besar Chongsa yang terkenal itu. Dengar itu, Kyohiro jadi penasaran dan nanya lagi. Kata Asahi, itu nama klan buatan Ri, dan anggotanya sakti-sakti semua. Kyohiro jadi inget,
orang-orang berjas hitam yang dia lihat tadi pasti anggota klan itu. Asahi nambahin, banyak murid yang pengen gabung klannya atau jadi tentara nanti. Terus dia nanya rencana Kyohiro apa. Pas mau jawab, dia tiba-tiba dapat ide. Kalau gabung klan, dia bisa deketin Rei dan misinya berhasil. Dia makasih ke Asah, soalnya tanpa sadar cewek itu udah ngasih jawaban yang dia cari. Wih, dia langsung ngibrit, ninggalin Asahi yang lagi cengok. Di kantor Iwako, telepon bunyi bikin kaget. Ternyata si Kyohiro. Kyohiro santai bilang ada kerjaan buat Iwako. Iwako deg-degan. Kerjaan apaan, bos? Kyohiro ngejelasin rencananya kalau nanti Rei nelpon. Di lab ada murid diikat. Bocahnya kesakitan. Ilmuwan malah gibah. Tiba-tiba si Rei nongol. Dia nanya, gimana bro rasanya? Bocah itu mohon-mohon. Udah kak, bisa mati gue. Belum kelar ngomong, Rei langsung nendang dia. Katanya santai aja, kalau berhasil kan jadi OP. Kalau cocok sama obatnya, auto jadi dewa. Abis itu, dia nyuruh lanjutin lagi. Disuntik lagi, si bocah nangis-nangis. Koit juga. Para ilmuwan tetap nyatet laporannya. Lihat hasilnya ampas banget. Rei mikir, percuma kalau nggak dapat yang sakti. Penjaga bilang, butuh kelinci percobaan lagi. Rei setuju. Beres, pakai cara lama aja. Buka aja rekrutmen buat klan. Kedoknya doang rekrutmen. Terus dia nelfon Iwako. Dia bilang butuh sampel murid yang jago sihir. Iwako ingat arahan Kyohiro, jawabnya persis. Dia usul, bikin aja seleksi bakat di sekolah. Dengar ide cemerlang gitu, Rei muji. Tumben pinter lu Iwako. Abis itu dia nentuin tanggal mainnya. Iwako dalam hati, sip, sesuai arahan bos Kyohiro. Besok katanya klan ular Chongsa mau open rekrutmen. Murid-murid langsung heboh. Wih, masa depan cerah nih. Tapi buat Kyohiro, ini beda urusan. Jalan dia ke Lilai akhirnya kebuka cuy. Hari H seleksi, penjaga ngejelasin aturannya. Sementara itu, Kyoichiro mulai nyusun strategi deketin Lei. Dulu pas sama Iwako, dia main aman. Sekarang beda cerita. Dia harus caper ke tangan kanan yang sinuai. Kali ini, dia mau pamer kekuatan. Pas lagi mikir, Asahi nyamperin. Ikutan juga bro? Dia bilang, sebenarnya dia ngerasa nggak pantas. Tapi ada alasan sendiri. Kyo jadi kepo. Tes pertama, ngukur kekuatan sihir. Nanti alatnya nyala, nunjukin seberapa sakti loh. Pas tes mulai, nilai anak-anak lain hancur banget. Nah, giliran si Kyoichiro nih. Dia nunjukin kartunya, terus pengujinya, yang udah skeptis sama elemen hampa, mukanya datar aja. Tapi, wih, di luar dugaan. Cahayanya silau banget. Paling terang sedunia. Hasilnya, gokil. Kyoichiro langsung dapat nilai S buat aksinya. Tes kedua soal skill sihir. Kyoichiro pertama-tama bikin gumpalan tanah. Pemujinya sempat ragu gitu. Tapi, langsung kicep pas Kyoichiro ngeluarin semua elemen sihir sekaligus. Dan ngendalinnya mulus banget. Kebayang deh, muka orang yang dulu ngejek elemen hampa, pasti pada melongo sekarang. Habis itu Asahi nyamperin, muji dia keren abis. Kyoichiro pun doain dia sukses buat tesnya. Pas giliran tes Asahi, dia pakai sihir cahaya buat hidupin tanaman mati. Yang lain sih cuek aja, tapi Kyoichiro salut banget lihat dia punya sihir cahaya. Pemujinya nggak ngeh, tapi dia mikir mending bakatnya disimpan aja demi keamanan. Tapi tangan kanannya yang senulai malah ngelirik potensinya buat jadi kelinci percobaan. Setelah semua tes awal kelar, mulailah babak final, duel 1 lawan 1. Yang Sinu bilang lawannya anggota klan. Anak-anak langsung tegang, ngeri ketemu para jagoan. Tapi dibilangin, tenang aja, yang dinilai bukan menang kalahnya, tapi cara berantemnya. Anggota klan sih santuy, yakin gak bakal ada murid yang bisa menang. Giliran Kyoichiro, duelnya mulai. Pengujinya bilang, oke sih performa lu tadi, tapi itu gak guna di pertarungan beneran. Dia mau ngabisin Kyoichiro pakai sihir tanah sekali gebuk. Kyoichiro santai, nangkisnya pakai sihir angin. Pengujinya kaget, jurus andalannya bisa dipatahin segampang itu. Belum sempet dia sadar, Kyoichiro ngilang, tahu-tahu udah di belakangnya bawa pisau air sihir. Gerakan pamungkas itu langsung nutup duelnya. Kyoichiro nyindir dikit, bilang makasih udah ngajarin banyak. Duelnya dimenangin Kyo deh. Yang Senu melongo lihat hasilnya. Nanya-nanya, ini bocah siapa? Kok bisa di luar nurul gini?
Malamnya, dia lapor ke Lilai kalau ujiannya udah beres. Dengar itu, Lilai nanya, ada bahan bagus nggak? Yang Sinu jawab, ada satu anak yang lolos semua tes dengan gila. Tapi masalahnya dia pakai atribut hampa. Dengar kata hampa, Lai langsung semangat. Dia jadi ingat, aku pernah selidikin murid dengan elemen itu. Sambil senyum tipis, dia bilang, wah, anak baru ini bakal seru banget nih. Di aula, orang kepercayaannya Lai mulai umumin hasil tes masuk klan yang kemarin. Setelah semua murid ngumpul, dia bacain daftarnya dari paling atas. Peringkat 1 katanya jatuh ke Ace Koichiro. Anak-anak langsung bisik-bisik. Ya iyalah, udah ketebak dia yang bakal jadi jawara. Selama ujian yang susah itu, dia nunjukin kekuatan yang gokil abis. Bikin semua orang terkesan. Koichiro ngerasa semuanya lancar sesuai rencana. Aksinya kemarin sukses bikin penguji kagum. Dia tahu ini bikin dia selangkah lebih dekat sama Lei. Tapi senengnya nggak lama, dia jadi was-was pas ranking 2 diumumin. Ternyata yang dapat juara 2 itu si Asahi Karen loh. Ceweknya kaget, kok rankingnya bisa lebih tinggi dari perkiraan dia. Kyohiro jadi parno, kok bisa-bisanya dia lolos dengan peringkat setinggi itu. Dia mikir, apa jangan-jangan skill uniknya lebih ngefek dari yang dia duga. Kenal si Lei, feelingnya sih dia punya rencana busuk. Manfaatin para murid buat sesuatu. Pasti ada udang di balik batu kenapa si Asahi bisa kepilih. Lagi asik mikir gitu, lamunannya buyar pas Asahi senyum ke dia. Kelihatan banget senengnya karena mereka berdua lolos dengan peringkat atas. Lihat Asahi seneng, keraguan Koichiro hilang. Nggak usah mikir aneh-aneh lah. Pokoknya nggak bakal ada yang boleh nyentuh cewek itu. Fokusnya sekarang cuma jagain dia sambil ngurusin tujuannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, di markas Lace cabang Jepang, para murid yang lolos ujian rekrutmen klan ular besar dikumpulin bareng. Tangan kanan Lei nyambut. Katanya mereka bakal dibawa buat cek dasar dulu. Dia juga bilang si bos besar, Lei, bakal nyusul mereka nanti. Dengar itu, Koichiro langsung tegang. Pengen banget ngadepin Lei, tapi dia nggak bisa ninggalin Asahi sendirian. Si pemandu bilang Lei bakal nemuin mereka setelah pengecekan selesai nanti. Terus, dia nyuruh semuanya buat ngikutin dia keliling tempat itu. Sambil jalan, Kyohiro gatel pengen langsung samperin Lei, tapi ditahan demi keselamatan Asahi. Sementara itu, Asahi celingak-celinguk sambil bilang, gedung ini bikin deg-degan. Tapi dia seneng banget akhirnya bisa gabung sama klan ini. Iseng-iseng, si Kyoichiro nanya, kenapa Asahi pengen banget gabung? Ternyata ibunya lagi di rumah sakit, dan biaya pengobatannya gede banget. Dia mikir, gabung klan ini bisa bantu ngeringanin beban keluarganya. Dengar itu, Koichiro jadi luluh. Pokoknya cewek ini harus dijagain. Gak lama, si pemandu nunjukin tangga yang turun ke bawah. Koichiro curiga, kok fasilitasnya ada di ruang bawah tanah sih? Pas turun, dia langsung ini tempat uji coba. Makin curiga aja dia. Tiba-tiba, jeger. Pintu di belakang mereka ketutup, bikin kaget semua. Kyoichiro langsung sadar. Wah, ini mah emang gak bakal dibiarin keluar. Persiapannya niat banget soalnya. Salah satu murid nanya gugup, ini ada apaan ya? Si pemandu tadi nadanya langsung galak. Nyuruh semua orang buat diem. Sikapnya yang sangar bikin semua ciut. Tangan kanan Lei sambil ngambil sesuatu, bilang mereka bakal dites kelayakannya. Dia megang botol kecil sama suntikan. Katanya mereka bakal jadi kelinci percobaan buat obat baru yang rahasia. Obatnya katanya dibikin dari bahan langka yang ada di dungeon. Efeknya bisa ningkatin kekuatan fisik atau sihir. Katanya sih gitu. Awalnya, beberapa murid kelihatan seneng. Katanya sih mantap, tapi ada yang nanya, efek sampingnya ada nggak? Cowok itu nyengir. Katanya mending langsung liatin bukti daripada bacot. Dia nunjuk layar. Nongol rekaman kelinci percobaan terakhir. Kondisinya diikat, mohon-mohon biar nggak disuntik lagi. Anak-anak itu pada syok ngelihat video ngeri. Orang terakhir mati kesakitan. Jelas pada ketakutan dong. Para siswa mulai protes, nuntut penjelasan soal video barusan. Tangan kanan si bos ngejelasin santai. Itu cuma kelinci percobaan yang gagal. Dia nanya, apa jawaban itu cukup jelas buat mereka? Nah, sekarang sadar dijadiin bahan eksperimen yang bisa bikin mati konyol. Anak-anak itu auto ngamuk, ogah banget minum obat gituan. 2 siswa langsung ngeluarin sihir, nyerang barengan minta dibebasin. Kyoichiro yang lihat situasi langsung bisikin Asahi buat deketin dia.
Dua siswa itu maju kenceng mau nyerang. Tapi tinju si penjaga udah di-upgrade. Mereka langsung KO sekali pukul. Asahi nonton ngeri, situasinya makin parah. Dua temennya jatuh kesakitan. Mata si penjaga langsung ngelirik Asahi. Sambil nyeringnya licik, dia bilang mending mulai dari cewek itu aja. Dia gumam, penasaran sama hasilnya. Apalagi si cewek punya elemen cahaya langka. Asahi auto kicap, badannya kaku pas dideketin. Tapi sebelum nyampe, Koichiro maju ngalangin jalannya. Si penjaga nyepitin mata, nanya Koichiro mau ngapain. Koichiro jawab santai, nggak ngapa-ngapain. Cuma ngejauhin sampah kayak elu dari dia. Dihina gitu, dia marah. Langsung nyuruh yang lain buat nahan Kyoichiro. Beberapa petarung kekar maju, pede banget bisa ngalahin anak kuliahan. Mereka langsung nyerbu dengan kekuatan penuh. Niatnya sekali serang, yang kena cuma bayangannya doang. Kyoichiro udah ngindar. Sebelum mereka sadar, dia ngasih tebasan mantap, bikin mereka pingsan seketika. Dua sisanya jadi waspada, tapi tetap aja percuma. Kyoichiro melesat, nonjok perut mereka berdua dengan pas. Mereka langsung ambruk, kalah telak. Bos mereka kaget banget lihat kekuatan yang gokil itu. Gak nyangka Kyoichiro bisa numbangin anak buahnya sekali kebuk. Syok berat, dia mulai panik sendiri. Sadar situasi udah kacau, Kyoichiro ngelirik dia, bilang giliran dia selanjutnya. Si bos malah lari ke arah Asahi. Niatnya mau nyulik buat Sandra dan bahan tes. Tapi sebelum nyentuh, Kyoichiro nyegat dan nyekik pergelangan tangannya. Cowok itu berontak sekuat tenaga, tapi cekikan Kyoichiro nggak kendor. Udah gue bilangin, kata Kyoichiro dingin. Lu nggak bakal nyentuh dia. Dia ngelepasin tangan cowok itu, bikin dia mundur ketakutan. Si bos gemeteran, nggak percaya anak kuliahan bisa sehebat itu. Pas dia sadar, Koichiro natap tajam dan ngancem. Siap-siap aja. Sekarang di fasilitas itu, tangan kanannya si bos yang kelihatan tegang. Barengan sama itu, Koichiro nyuruh Asahi buat tetap di belakangnya. Si Asahi yang berlindung di belakangnya, sadar banget kalau dia udah makin kuat. Tadi aja gerakannya nggak kebaca. Dia tahu cowok itu kuat, tapi nggak nyangka bakal segininya. Si yang coba ngegertak dia, nyuruh jangan belagu. Koichiro malah balik nanya, ngapain murid akademi dijadiin kelinci percobaan? Yang nyengir bilang kalau itu nggak ribet. Katanya semua ini demi klan dan buat Tuan Lei. Kalau obatnya udah beres, Lei bakal jadi kuat banget. Kyo nanya, apa cara keji gitu sepadan buat mimpi sepele? Tapi si Yang cuek aja. Dia ngotot. Apa aja yang ada, ya dipakai aja. Katanya lagi, yang jadi sampel harusnya bangga jadi tumbal klan. Dengar itu, Koichiro langsung ngamuk. Ingat si Asahi, yang masuk demi keluarga. Dan senangnya dia pas kepilih. Banyak yang punya mimpi, tapi hancur gara-gara egoisnya klan. Keegoisan Lei bikin Kyo udah di puncak emosi. Yang makin songong, bilang cewek di belakangnya bakal jadi bulan baru. Hinaan itu bikin Kyo ngamuk. Dia teriak nyuruh Yang diem. Amarahnya meledak. Dia ngeluarin energi yang gede banget. Getarannya bikin seisi ruangan sampai mental semua. Kyo murka, bilang mereka cuma sampah yang nginjek-nginjek mimpi orang. Yang sampai sempoyongan nahan tekanan energi Kyo. Baru kali ini, dia ragu. Masa iya murid biasa punya kekuatan segila ini? Kepepet yang ganti strategi. Katanya, biasanya dia bakal nyuruh Kyo tahu diri. Tapi abis lihat nyali dan kekuatannya, dia malah nawarin buat gabung sama Lei. Kalau dia nyerahin cewek itu, Lei bakal seneng dan Kyo dapat posisi bagus. Kyo yang udah emosi langsung nolak mentah-mentah. Katanya, dia nggak sudi denger omong kosong dari sampah. Negosiasi gagal, yang ngancem Kyo bakal nyesel. Sadar harus berantem, dia ngumpulin mana. Auranya makin berat. Koichiro langsung ngenalin jurus itu, sihir penguat. Yang ngeiyain dengan bangganya, sombong kalau bela dirinya, plus sihir penguat itu combo tak terkalahkan. Dia langsung maju, nonjok kencang banget. Kyo ngeles, tapi pukulannya malah bikin lantai hancur. Asahi ketakutan. Yang kaget, Kyo bisa ngeles dari serangannya. Sambil ngamatin, Kyo ngakuin sihir penguat emang ngeri. Tapi abis lihat aliran mananya, dia mulai dapat ide. Yang siap nyerang lagi, deketin Kyo sambil teriak nyuruh jangan kabur. Pas yang siap-siap mau nyerang lagi, Kyo mulai fokus sama sihir hampanya. Dia konsen ngebayangin jurus buat ngelawan sihir penguat. Siang langsung gaspol. Lihat si Kyoichiro kayak lagi siap-siap sesuatu. Dia mikir, nih bocah mau nyerang balik, apa udah pasrah aja ya?
Sadar kekuatannya Yang itu emang gila banget. Udah pede menang, Yang nonjok. Detik terakhir, Kyohiro malah ngeluarin jurus andalannya. Jurusnya jadi. Si Yang kaget parah. Pukulannya yang dahsyat itu, yang bisa ngehancurin apa aja, cuma ditahan pakai tangan kosong sama Kyohiro. Woi, dia melongo, sadar Kyohiro pakai jurus yang sama, tapi versi lebih sangar. Kyohiro bilang santuy, trik ginian doang, gue juga bisa kali. Terus dia makasih ke Yang, katanya dia bisa belajar jurus itu cuma dari ngeliatin doang. Mundur selangkah, Kyohiro langsung hajar si Yang sampai mental ke atas. Si Yang jatuh ke tanah, bunyinya gedebuk. Sebelum pingsan, si Yang masih nggak habis pikir. Masa iya dia kalah di jurus andalannya sendiri? Dia mikir, ini bocah beneran apa monster sih? Kok sakti bener? Semua udah tepar, Asahi lari ke Kyohiro. Ditanya aman apa enggak, Doi ngangguk. Sementara itu, murid-murid lain yang bonyok mulai pada bangun lagi. Kyoichiro bilang dia bakal bukain jalan biar mereka bisa cabut dengan aman. Mereka bingung, nanya maksudnya apa, dan dia sendiri mau kemana. Tanpa babi bu, Kyo langsung hajar pintu gede itu, sampai hancur jadi jalan keluar. Dia bilang, gua ada urusan lain nih. Di sisi lain, si Lei dapat laporan kalau situasi makin gawat. Katanya, Siang dan kawan-kawan udah keok, dan murid-murid pada kabur. Kaget banget orang-orang andalannya bisa kalah segampang itu. Dia langsung minta info lengkapnya. Tapi penjaganya cuma bisa lapor, ada orang seberkuat lagi OTW ke sana. Belum kelar ngomong, suaranya putus. Udah diberesin sama si penyusup. Si Lei bingung, campur panik, langsung berdiri. Mikir keras apa yang sebenarnya terjadi di markasnya sendiri. Tiba-tiba pintu kebuka dan Kyoichiro masuk. Lei natap sinis. Lo siapa dan mau ngapain? Kyohiro maju santuy dan jawab, alasan gua kesini simpel aja. Gue datang mau nagih utang buat yang lo lakuin ke gue 20 tahun lalu. Lei bingung. Utang apaan coba 20 tahun yang lalu? Ngeliat muka bingungnya, Kyohiro deketin dia. Masa nggak ingat? Perlu gue jelasin utangnya apa? Dia mulai cerita kalau sejak penyerbuan dungeon kelas SSS dulu, yang katanya orang suci pentagram itu hidupnya enak banget. Dengar soal itu, muka Lei langsung asem. Ingat kejadian yang nggak enak. Kyoichiro lanjut nyindir soal klaim mereka yang ngegagalin konspirasi seseorang. Lei sewot. Lo mau ceramahin gue soal sejarah, hah? Dia ngotot kalau orang suci pentagram itu pahlawan yang nyelamatin dunia dari kejahatan. Gara-gara jasa mereka itu, mereka sekarang jadi punya kuasa di seluruh dunia. Sambil ngawasin banyak wilayah, dia nanya, emang lo tahu apa sampai berani ngomong gitu? Kyo motong ngomongannya. Dunia boleh lihat mereka pahlawan, tapi aslinya zong. Omongannya bikin cewek itu resah, apalagi auranya mendadak jadi suram. Cowok itu nusuk. Bilang mereka tega ngorbanin teman sendiri demi cuan dan popularitas. Dia nyemprot, bilang mereka itu parasit yang nginjak mimpi orang lain dari dulu sampai sekarang. Lei malah ketawa ngeremehin. Katanya itu cuma hoax dari orang sirik yang nggak terima mereka bisa sukses. Tapi Kyoichiro langsung nyanggah, tegas banget. Katanya ini bukan gosip murahan. Dia tahu semua borok mereka. Dia bongkar kartu AS. Nah aku tahu mereka sengaja nyeburin temennya ke gerbang dungeon pas bos udah tewas. Cewek itu jelas kaget setengah mati. Padahal info itu harusnya rahasia geng mereka doang. Ngeliat cewek itu pelangap-longo, Kyohiro maju selangkah. Nanya apa dia beneran lupa ingatan soal siapa dirinya. Dia ngaku, gue Misato Koichiro yang kalian buang ke gerbang 20 tahun lalu. Pas gue udah beresin bosnya. Lei langsung membeku di tempat, nggak percaya sama omongannya. Pas panik, Koichiro nambahin, ketakutan terbesarmu jadi nyata. Dulu lu sebut gue monster kan? Karena gue level 100 dengan elemen waktu. Nah, kekuatan itu yang gue pakai buat balik lagi ke sini. Muka Lei langsung pucat pasti, tapi Koichiro malah makin menjadi-jadi. Dia ngingetin kalau dia tahu semua bisnis gelap cewek itu sama perusahaannya. Sekali dia buka mulut ke publik, karir cewek itu tamat seketika. Naik pitam, Lei ngebentak. Lu lagi ngelawak apa ngehina gue? Kyoichiro ngebales dingin, bilang harusnya cewek itu yang jawab soal kejahatannya. Baik soal pengkhianatan 2 dekade lalu atau soal ngerusak mimpi orang lain. Dia negasin gak bakal ada kata maaf. Lei nyengir, bilang jangan kepedean. Katanya tubuhnya yang sekarang cuma ampas, gak sekuat dulu lagi.
Sambil ngambil senjata, dia bilang nongol di depannya itu kesalahan fatal. Dia langsung nyamber sebuah tongkat. Skill aktif serangan bertubi-tubi langsung dilepasin, bikin seisi ruangan hancur lebur. Sambil senyum jahat, dia nanya pendapatnya soal senjata barunya. Katanya, tongkat itu dari material langka dungeon level tinggi, lebih keras dari baja. Dia sombong, lawannya bakal ngerasain betapa mematikannya senjata itu. Terus langsung nerjang. Lei nyerang membabi buta dengan kecepatan super. Tapi Koichiro ngeles dengan santainya. Nggak ada satu goresan pun. Lei nyindir, katanya tanpa tubuh lamanya dia cuma bisa menghindar doang. Padahal dalam hati dia gregetan banget. Serangannya nggak ada yang kena. Selesai ngeles, Kyoichiro nyeletuk. Oh, pantesan gerakan lu melambat. Dia bilang cewek itu kelamaan jadi ratu kantoran. Jadi kaku dan payah. Malah diejek selevel sama si Iwako. Dibandingin sama orang yang dia anggap cupu, bikin dia murka. Saking marahnya, dia nyerang membabi buta tanpa arah sama sekali. Akhirnya satu serangan kayaknya kena telak, tapi ternyata cuma bayangan doang. Koiri udah nongol di belakangnya, santai tanpa luka sedikit pun. Dia sadar itu sihir hampa, tapi kaget levelnya bisa sedewa itu. Nekat, dia melapisi senjatanya dengan elemen api buat serangan pamungkas. Dia maju lagi, menusuk sekuat tenaga. Niatnya ini jadi serangan terakhir. Tapi Kyoichiro nahan serangannya dengan enteng, cuma pakai 2 jari. Lei auto bengong, jurus andalannya dimentahin gitu aja. Kyoichiro natap sinis. Waduh, kok jadi cupu? 20 tahun lalu jago. Cuma segini doang nih. Udah mentok. Lei siapin kartu AS-nya. Senjatanya dilempar, Doi ngacir ke meja kerja. Koichiro waspada. Mau ngapain nih anak? Taunya Doi ngambil ramuan aneh. Gila bener. Doi nekat nyuntikin cairan itu ke badannya. Wih, energinya langsung meledak-ledak gitu. Kiichiro mikir, niat banget nih cewek. Dia malah jadi monster beneran. Lei sekarang udah fix jadi monster gara-gara doping. Langsung pede abis Doi. Gak ada yang bisa ngalahin gue. Koichiro santuy. Serius, mau tanding modal ginian doang? Emang dikira bakal gampang apa? Lei sewot. Jangan ngeremehin ya. Doi pamer udah keluarin banyak duit dan waktu buat ramuan ini. Katanya bahannya nyari dari gua paling dalam. Diolahnya lama banget loh. Dia ngaku, semua gara-gara lihat Kyoichiro sakti banget 20 tahun lalu. Sejak detik itu bos, dia jadi gila kekuatan biar selevel. Malah makasih, terus sombong udah jadi paling jago. Kyoichiro cuma nyeletuk, ngomong apaan sih receh. Modal obat doang, ngaku paling hebat. Kocak loh. Wah, diejek gitu, langsung ngamuk. Lei pasang kuda-kuda, mau buktiin siapa bosnya sekarang. Koichiro ngehela napas. Bacot mulu, kelarin aja lah. Lei nyeruduk maju, meleset. Tembok yang jadi korban. Doi malah ketawa. Mantep kan riset gue? Siap-siap ke akhirat ya. Nyerang lagi Doi, makin barbar. Kyoichiro ampe mundur. Pas Lei udah kiar menang, kakinya ketusuk es. Koichiro nyengir. Itu jebakan dari tadi pas lo nyerang. Lei kaget, loh kok bisa jurus yang? Terus nuntut pengen tahu. Koichiro bilang, makasih anak buah lo, jadi cepet bisa nih. Sambil jalan santai deketin dia, Doi bilang obatnya emang lumayan, tapi cuma kuat sesaat doang. Lei ngamuk, lu ngehina kerja keras gue. Kyoichiro malah balik lebih murka. Lu ngorbanin banyak orang buat ego lo, masih berani bilang ini kemajuan. Jijik gue liat lo, malu abis si Lei jadi kalap. Doi langsung nyerang membabi buta. Tapi Kyoichiro nangkis santai, terus perutnya dihajar pakai dengkul. Kekuatan instannya langsung ambiar, dianya pingsan deh. Di otaknya cuma ada Kyoichiro versi baru yang serem abis. Potensinya gila-gilaan, jauh lebih bahaya dari yang dulu. Sambil pergi, Kyoichiro nyeletuk dingin. Kekuatan lu emang palsu. Oke, 2 dari 5 target balas dendamnya udah beres. Di luar, Asahi nyamperin. Lu nggak apa-apa? Wartawan udah ngerubungin aja. Lagi ngejar berita soal kantornya Lei yang katanya diserang. Asahi langsung noleh, nanya, apa ini ulahnya? Koichiro cuma jawab, siapa tahu. Dia yakin boroknya perusahaan Lei bakal kebongkar. Begitu dia jatuh, banyak orang akhirnya aman. Dan semua yang dia bangun bakal hancur lebur. Asahi manggil dia. Dia ngaku tadi bingung, tapi sekarang dia pengen Kyoichiro tahu. Tanpa dia, Asahi nggak bakal ada di situ. Dia makasih banget udah ngelindungin dia. Kyoichiro diam-diam mikir,
dulu kata-kata begitu berarti banget buatnya. Itu jadi alasannya buat terus maju di kehidupan lamanya. Malamnya, berita soal perusahaan Lei langsung heboh. Soal eksperimen rahasia dan fasilitas bawah tanah, tempat orang jadi kelinci percobaan. Kabarnya ada yang ngegagalin dia hapus bukti, tapi pelakunya misterius. Selain itu, terungkap kalau Lei sekarang amnesia dan lagi dirawat. Koichiro jadi mikir gimana reaksi para Sen yang lain. Pas lagi mikirin itu, tiba-tiba muncul berita darurat. Pengumuman kilat dari Nathaniel. Dengar namanya aja dia kaget. Di konferensi pers, Nathaniel ngomong atas nama Pentagram Saints. Kalau mereka nyesel banget sama kelakuan dan riset gilanya Lelai. Dia minta maaf, bilang meski Lelai dulu teman mereka kecolongan gak lihat sisi gelapnya. Emosi Kyohiro langsung naik. Dia kenal banget akting murahan ini. Mereka cuci tangan lagi, sama kayak 20 tahun lalu pas nuduh dia pengkhianat. Kelakuan mereka nggak berubah sama sekali. Buat mereka, rakyat biasa itu bukan buat dilindungin, tapi cuma batu loncatan demi nama baik. Dia sadar, pasti Nathaniel biang kerok yang nyebar kebencian di klan dulu. Sampai sekarang pun, Nathaniel itu penuh perhitungan. Keberadaannya selalu jadi misteri. Kyoichiro mutusin langkah berikutnya, terus nelpon. Sementara itu, Tess Claudia dapat laporan. Dengar kabar itu, dia langsung berdoa buat masa depan. Di tempat lain, Gav lagi latihan pas dipanggil buat rapat mendadak. Dia kesal banget sama Lulai yang bikin kacau sambil siap-siap. Gak lama semua anggota kumpul, dengan muka Nathaniel muncul di layar. Begitu semua lengkap, rapat Dewan Pentagram Saints resmi dimulai. Setelah diskusi panjang dan debat alot, Dewan sepakat kalau ada penyerang balas dendam yang nyerbu Lei dan ngebongkar semuanya. Si Engulf beneran ngamuk, marah karena Lelai main belakang dan ngerusak nama baik Pentagram Saints. Buat nutup kasus ini, Nathaniel bilang semua eksperimen itu murni kerjaan Lelai sendiri. Dan anggota yang lain sama sekali nggak tahu menau soal itu. Iwako dengerin aja, tapi pikirannya jadi kelam. Dia mikir Nathaniel emang selalu kayak gini. Kelihatan pintar ngambil keputusan, tapi aslinya jago cuci tangan. Iwako sadar Nathaniel numbalin Lei. Yang lain mungkin emang nggak tahu soal eksperimen rahasianya, tapi Iwako yakin Nathaniel udah tahu dari awal semua hasilnya. Kenyataan ini bikin dia jadi kepikiran. Bahkan teman-temannya yang dulu ikut ngehianatin Kyoichiro ternyata nggak bisa diandelin pas salah satu dari mereka kena masalah. Tapi ya udahlah, dia lupain dulu. Soalnya masih ada kerjaan. Si Claudia malah kepo. Siapa sih yang jago banget bisa ngalahin petarung kita? Dapat momen, Iwako langsung nyeletuk. Bos, gue mau lapor sesuatu nih. Tadi pagi, dia dapat surat dari orang yang ngaku ngalahin Lei. Nathaniel nyuruh dia baca kencang-kencang. Iwako buka suratnya. Isinya, gue udah balik nih ke dunia ini dari gerbang itu. Sekarang giliran kalian semua, tunggu aja. Dari Misato Kyohiro. Nama itu bikin semua melongo. Claudia nebak, itu cuma orang iseng yang nakut-nakutin. Tapi Nathaniel langsung nolak mentah-mentah ide itu. Katanya orang luar nggak mungkin tahu soal gerbang kecuali emang pernah ke sana. Apalagi ngelihat kondisi Lei sekarang, dia yakin banget itu beneran si Kyohiro. Yang akhirnya nongol lagi. Claudia ngira-ngira, mungkin dia selamat pakai sihir waktu. Ingulf motong. Kalau dia beneran balik, ya usir aja lagi. Beres kan? Nathaniel setuju. Bener juga. Dia mutusin buat diam dulu. Toh si Koichiro belum bahaya-bahaya amat. Jadi untuk sementara, mereka bakal mantau aja gerak-geriknya buat lihat rencananya apa. Selesai rapat, Engulf bengong liatin langit. Keinget masa lalu. Dia ngedumel kalau Koichiro itu orang yang paling gak bisa dia maafin. Kelihatan banget dendam kesumatnya. Nah, di tempat lain, Iwako ngabarin Koichiro soal hasil rapat barusan dan rencana mereka. Koichiro sih santai, udah nebak Nathaniel nggak bakal gegabah. Tapi dia tahu kalau mereka udah panik, pasti bakal gerak juga. Jadi sekarang, dia mau nyamperin yang alamatnya udah di kantong. Dia nyuruh Iwako ngebantuin rencana berikutnya. Iwako nanya butuh apa? Kata Koichiro, gampang kok. Dia minta diurusin biar bisa pindah ke akademi yang ada hubungannya sama Engulf. Langsung connect, Iwako sadar siapa yang lagi diincer Koichiro. Kyoichiro ngeiyain, pakai alasan pertukaran pelajar, dia bisa nyusup ke akademi Jerman itu. Iwako ngingetin dia, katanya Engulf itu beda sama Lei, gak gampang dicari celahnya. Koichiro dengerin, tapi tetap bilang paling gak harus ketemu sekali.
Dia serahin semua urusan dokumen ke Iwoko. Sambil cari angin, Koichiro mikir. Biarpun Engulf nggak bikin salah baru-baru ini, faktanya dia ikut ngehianatin 20 tahun lalu bareng yang lain. Nggak lama kemudian, dia langsung cabut naik pesawat. Dari jauh, Asahi senyum ngelihat pesawatnya terbang. Akhirnya, Kyoichiro mendarat di Jerman lewat jalur pertukaran pelajar. Dia udah riset semua koneksi Ingolf sama akademinya. Rencananya udah jelas banget. Buat deketin Ingolf, Doi manfaatin akademi. Sekarang cabut langsung ke sana. Di tengah jalan, Doi dengar ada yang ribut-ribut. Pas disamperin, ada preman lagi godain cewek. Dilihat-lihat, ceweknya orang Jepang. Biar paham situasinya, Doi pakai sihir hampa buat bikin skill terjemahan instan. Nah, berkat skill itu, Doi jadi tahu preman mabok lagi maksa-maksa si cewek. Ceweknya nolak mentah-mentah. Walau si cewek berani, cowok-cowok itu nekat sampai mau megang bahunya. Dia udah siap ngelawan, tapi sebelum makin parah, Kyoichiro nongol. Doi nyuruh mereka jangan buang-buang waktu dan tinggalin cewek itu. Para preman itu langsung emosi, nanya dia sok jagoan apa gimana. Dengan santai, Kyoichiro nyuruh mereka minggir sekali lagi. Merasa diremehin, mereka nyerbu pakai sihir sambil teriak, jangan anggap enteng. Pas mereka deket, Kyoichiro bales pakai sihir angin, bikin mereka mental semua. Si cewek melongo kaget ngeliatnya. Gampang banget ngalahin mereka sekali gebrak. Dia jadi penasaran, ini anak sekolahan siapa sih? Setelah kalah telak dalam sekejap, preman-preman itu langsung kicep, kabur sambil minta maaf, udah cari masalah. Cewek itu nyamperin dan bilang makasih ke Kyoichiro karena udah nolongin. Dia ngajak pindah tempat, soalnya udah jadi tontonan. Si cewek ngikut aja, sambil mikir, udah lama banget dia nggak diselamatin orang kayak gini. Dia jadi inget, terakhir kali ditolongin sama orang yang beda. Sambil jalan, dia sekali lagi ngucapin makasih. Katanya, untung ada dia. Jadi, masalahnya nggak makin gede dan nggak ada yang luka. Kyoichiro bilang santai aja, nggak usah dibesar-besarin. Dia cuma ngelakuin yang benar. Dalam hati dia mikir, ini cewek serius banget ya orangnya. Tapi kok rasanya dia kayak pernah lihat cewek ini entah di mana. Pas lagi ngelamun, si cewek nunjuk seragamnya, nanya apa dia murid dari Jepang. Dia ngeiyain, katanya lagi pertukaran pelajar dan emang lagi jalan ke akademi. Dengar itu, si cewek nawarin diri buat nganterin sebagai tanda makasih. Dia setuju aja, seneng sama niat baiknya dan ngebiarin cewek itu nunjukin jalan. Sambil jalan, si cewek cerita kalau dia lagi keliling dunia karena ada urusan pribadi. Kyo kaget dong. Kelihatannya umurnya sama, tapi kok nekat keliling dunia sendirian? Menurutnya itu aneh dan bahaya. Dia bilang, jalan sendirian pasti rawan. Bikin dia gampang kena masalah, kayak kejadian barusan. Cewek itu nanggapi santai, bilang dia baik-baik aja dan bisa pakai sihir kok. Kyoichiro jadi bingung, terus nanya, kenapa tadi dia kelihatan gak berdaya? Dia malah ngalihin topik, nanya balik, apa Kyoichiro sekolah di akademi itu? Penasaran sama pendapat seorang petualang? Kyoichiro nanya ada yang aneh nggak sama tempat itu. Katanya, akademi itu top karena sistemnya adil banget. Murid-murid di sana percaya banget sama kasta berdasarkan ranking dan prestasi. Ada juga sistem poin yang ngasih hadiah buat yang sukses. Dengar penjelasan itu, Kyoichiro sadar kalau akademi ini serius banget soal begituan. Jauh lebih parah dari sekolah di Jepang. Dari info aku, dia udah tahu Engulf sering ngajar kelas elit. Ini jadi caranya buat deketin Engulf. Kyoichiro sadar, di sistem model begini, dia harus nunjukin taringnya. Malah Doi demen banget sama tantangan beginian. Gak lama, si cewek nunjukin arah ke akademinya. Kyoichiro makasih banget udah diarahin plus dapet info bocoran. Sebelum cabut, si cewek baru inget ngenalin diri. Namanya Shirat Shoki. Gantian, Kyoichiro juga nyebutin namanya sendiri. Dengar nama itu, si cewek kaget. Kyoichiro yang sadar langsung nanya ada apa. Katanya sih namanya mirip sama orang yang pernah dia kenal dulu. Abis itu mereka pisah. Si cewek doain dia sukses. Pas ceweknya udah pergi, Kyoichiro ngerasa ada yang aneh sama cewek tadi. Tapi ya udahlah, dia lanjut jalan ke akademi. Buset, akademinya kelihatan rapi dan teratur banget. Pas di jembatan, ada yang nyamperin. Nanya apa dia anak pindahan dari Jepang. Anak itu belagu banget, nyuruh Koichiro deketan. Koichiro nanya sopan, situ siapa ya preman sini? Wah, nggak terima dong dia. Langsung ngegas nanya siapa yang dibilang preman. Dia maju sambil nyinyir. Katanya, emangnya anak Jepang hebat apa?
Ceritanya sih mau pamer kekuasaan gitu. Dia ngancem bakal ngasih tahu Kyohiro soal siapa penguasa di sekolah ini. Kyoichiro cuma bisa elus dada, baru dateng udah disambut biang onar. Dia ingat omongan Sayuki dan langsung sadar kalau dia lagi dites. Sambil lempar tas, Kyohiro bilang dia siap ngeladenin. Bocah itu malah nyengir. Katanya bagus kalau Kyohiro cepat connect terus ngajak duel. Dia langsung ngelarin sihir tanah. Batu segudang melesat kayak peluru, tapi gampang banget ditahan sama Koichiro. Si preman langsung melongo, kaget. Gak nyangka serangannya dimentahin segampang itu. Koichiro nyindir, serangannya banyak doang, tapi tenaganya ampas. Sekarang giliran dia yang siap-siap nyerang. Kyohiro ngeluarin sihir tanah yang jauh lebih gokyo, sampai tembok aja hancur. Dia bilang, seenggaknya kalau nyerang tuh kayak gini bro. Bocah itu pucet, mikir, kok bisa ada monster nyasar ke sini? Di tempat lain, Sayuki lagi nelpon, ngelaporin udah ketemu Ace Kayasuk. Dia bilang ke Claudia bakal stay di Jerman dulu buat mantau si target. Balik lagi ke Jerman, di Akademi Pelatihan Lansih, kita lihat Koichiro lagi di resepsionis ngambil kartu murid. Setelah urusan administrasi kelar, akhirnya dia dapat izin masuk dungeon. Pas lagi ngecek kartunya, dia pakai sihir buat nerjemahin isinya dan sadar kartunya beda. Dia nemu kolom poin tambahan yang sempat disinggung Sherato. Dari situ, dia ngeh kalau kartu ini buat nyatet rekor dungeon. Karena hari itu lagi nggak ada kelas, Kyoichiro mutusin buat ngejajal dungeon Jerman biar tahu medannya. Pas keluar akademi, mau ke dungeon, ternyata ada yang buntutin dia. Loh, ternyata bocah yang kemarin kalah duel sama dia. Gak lama kemudian di kota, Koichiro udah nyampe di depan gerbang dungeon. Sambil mandangin gerbang, dia mikir, satu-satunya cara biar makin dewa, ya naikin level secepat kilat. Buat ngetes diri, dia pilih dungeon tingkat atas. Pas masuk, isinya bukan gua, tapi reruntuhan bangunan keren gitu. Dia jadi penasaran, monster di Jerman modelannya kayak gimana ya? Gak lama, muncul tengkorak api yang langsung nyerang dia. Kyohiro langsung ngeh kalau mereka itu mayat hidup, lebih sangar dari yang di Jepang. Tapi santai, dia udah hafal titik lemahnya. Udah biasa lawan ginian. Udah nggak kehitung berapa monster yang dia hadapi, jadi dia gampang banget adaptasi. Satu tengkorak nyabet, dia ngeles enteng banget. Dengan kalem, dia ingat kelemahan mayat hidup itu sihir api atau pukulan keras biar hancur. Untungnya, dia punya dua-duanya. Pertama, dia pakai sihir penguat diri. Terus, sekali tonjok, monsternya langsung ambiar. Tengkorak lain langsung pada diem, bingung siapa monster yang sebenarnya. Sambil nyenir, Kyohiro nantangin mereka. Nggak pakai lama, semua musuh rata dan dia lanjut ke ruang bos. Dia yakin si bos udah nungguin di sana. Di dalam, dia lihat bosnya, sesosok Lich melayang dikelilingi arwah-arwah. Iseng-iseng mau ngetes kekuatannya, dia mulai pakai bola api ke arah si Lich. Langsung ditangkis gitu aja. Kyo agak serius, tapi nggak kaget. Namanya juga bos dungeon, ya wajar lah. Si Lich nunjukin tongkatnya, ngeluarin kabut beracun ke seluruh ruangan. Kyoichiro ngeles dengan santainya. Tapi dia merhatiin kalau kabut itu bisa ngelelehin apa aja yang disentuh. Jurus bahaya, tapi bisa dimanfaatin nih. Si Lich nyerang lagi bertupi-tupi. Kyoichiro langsung ngumpulin sihir angin di kakinya, biar makin ngebut. Dia loncat-loncat sambil ngindarin serangan si bos. Setelah beberapa kali gerak, akhirnya dia bisa deketin si bos. Siap-siap nyerang pakai sihirnya. Koichiro ngejek, gimana kalau ngerasain jurus lo sendiri ha? Abis itu, dia bales pakai sihir korosif yang sama persis. Si bos langsung kelojotan, badannya hancur, terus mulai ngilang. Koichiro mundur dikit, nontonin si Lich kalah telak. Dia belum bisa niru 100% dengan kemampuannya sekarang. Dia harus naikin level sihir hampanya, tapi nanti dulu deh, ada urusan lebih penting. Sambil lihat kebayangan, dia nyuruh orang itu keluar. Orangnya nongol. Si bocah yang dia kalahin kemarin. Si bocah ngaku nggak nyangka bakal ketahuan. Katanya cuma nontonin aksi Kuiro doang. Dia nanya apa Kuiro keberatan. Kuiro natap tajam. Lo mau tanding lagi ha? Dia mikir apa kemarin kurang keras ya, soalnya nih bocah nggak kapok-kapok. Tapi kelakuannya aneh. Sambil makin deket, Kyohiro ngingetin dia buat jelasin biar nggak ada salah paham nanti. Pas bocah itu ngambil sesuatu dari kantongnya, Kyoichiro langsung siaga. Kirain senjata atau obat aneh. Taunya si bocah malah ngelakuin hal absurd.
Dia tiba-tiba sujud, mohon-mohon biar diangkat jadi muridnya Kyoichiro. Kyoichiro langsung bengong. Asli, nggak percaya sama yang dia lihat. Si bocah nyodorin cangkir kecil, bikin Kyoichiro tambah pusing. Katanya itu buat upacara murid gaya Jepang gitu, makanya dia bawa. Kyoichiro mikir, ini anak sengklek apa gimana sih? Tapi si bocah ini malah mebet banget pengen diajarin sihir sama Kyoichiro. Kyoichiro nanya, lu lagi ngelawak? Tapi si bocah tetap nunjukin kalau dia serius banget. Dia ngaku nyesel banget udah nantang Kyoichiro setelah lihat pertarungan tadi. Kyoichiro cuma bisa elus dada, sadar kalau situasinya jadi makin ribet. Pas lagi ngobrol, dia ngerasain ada hawa yang gak beres. Sambil megang pundak si bocah, Kyoichiro langsung pasang kuda-kuda. Bocah itu udah seneng, kirain mau diterima jadi murid. Belum selesai ngomong. Tiba-tiba ada serangan dahsyat dari antah berantah. Dari kegelapan muncul monster segede gaban. Jauh lebih sangar dari yang tadi. Kyoichiro langsung sadar. Ternyata yang tadi cuma kroco. Bos aslinya baru nongol sekarang. Kyoichiro maju buat ngadepin monster itu. Sementara si bocah gemeteran ketakutan. Ngeliatin monster itu, si bocah jadi inget sesuatu dari buku akademi. Dia bilang ke Kyoichiro, itu naga tengkorak. Monster yang dulu bisa ngabisin satu desa. Dia namain lagi. Katanya, menurut catatan, si Ingolf aja dulu hampir KO melawan satu monster kayak gitu. Si bocah panik, bingung kenapa monster legendaris bisa nyasar ke sini. Kyoichiro dengerin dengan santai sambil siap-siap buat gelut. Si bocah makin panik. Seriusan, mau ngelawan sendirian? Dia berusaha nyegah Kyoichiro. Bilang itu tindakan konyol. Tapi Kyoichiro cuma nyuruh dia nonton aja dengan tenang. Sambil natap tajam, Kyoichiro nyeletuk. Asal lo tahu aja ya, yang ngalahin naga itu dulu bukan Ingolf. Si bocah kaget, gagal paham. Kyoichiro ingat lagi, waktu kelompok pahlawan pentagram dibentuk, mereka seenaknya menghapus nama dia dari sejarah. Mereka muter balikin fakta biar bisa jadi pahlawan terkenal. Sementara dia yang dibuang cuma bisa senyum kecut. Dasar pengecat, pikirnya. Sekarang naga tengkorak itu ada di depannya lagi. Kyoichiro mikir, kalau dia balik lagi, ya tinggal dibantai lagi aja. Rasanya kayak dejavu banget buat dia. Monster itu meraung dan nyeruduk tanah, bikin reruntuhan jadi gempa. Si bocah teriak ketakutan, tapi Kyoichiro maju buat nahan serangan itu. Dia sadar monster ini jauh lebih kuat dari 20 tahun yang lalu. Tapi bodo amat. Kali ini, dia punya lebih banyak trik. Dia langsung nerobos, ngeluarin sihir kosongnya lapis demi lapis dengan cepat. Sambil makin deket, dia gabungin sihir api dan sihir penguat, terus ngehajar naga tengkorak itu. Hantaman itu bikin monsternya mental. Nasih Kyoichiro jeda buat mikir. Si bocah malah teriak heboh, muji kekuatan Kyoichiro. Bilang dia paling jago karena sihirnya bikin naganya mental jauh. Tapi si Kyoichiro mah kalem aja. Dia heran kenapa bocah itu jadi semangat banget. Padahal tadi mohon-mohon jangan dilawan. Dia bilang jangan seneng dulu, monsternya belum tewas kok. Bener aja, naga tengkorak itu bangkit lagi. Terus meraung kenceng banget. Si bocah ngeri lihat badan monster itu pulih sendiri. Kyoichiro ngejelasin kalau naga tengkorak sebagai monster abadi. Staminanya gila-gilaan kalau serangannya nanggung. Mereka tinggal sembuhin diri sendiri, terus lanjut berantem lagi. Bocah itu nanya, gimana caranya Kyoichiro bisa tahu banyak soal makhluk itu? Muka Kyoichiro jadi serius, sadar kalau naganya lebih alot dari dugaannya. Kalau cara tadi gagal, dia harus pakai rencana selanjutnya. Si bocah bengong, bingung Kyoichiro mau ngapain lagi. Dia kebayang gimana ngalahin monster gitu sendirian. Naga itu meraung kencang lagi, dan langsung nyerang bertubi-tubi. Maksa mereka buat bertahan. Kyoichiro sibuk nangkis serangan berat itu sambil mastiin si bocah aman. Tapi sambil bertahan, Kyoichiro diam-diam lagi nyiapin sesuatu. Dia ngalirin energi hampa, memantapkan bayangan sihir barunya di kepala. Makin jelas dan detail bayangan di otaknya. Makin dahsyat pula kekuatan sihirnya nanti. Monster itu nerjang maju, mangap lebar, terus nembakin sinar penghancur. Si murid teriak panik lari ke arah Kyoichiro, ngira dia kena telak. Tapi dia kaget setengah mati, Kyoichiro malah berdiri tegak. Nahan mulut naga itu pakai tangan kosong. Dengan tenang, dia ngaktifin sihir baru yang baru aja dia ciptain. Seketika, organ dalam si monster mulai membeku. Hawa dingin itu nyebar cepat, bikin seluruh badannya jadi es.
Dalam sekejap, monster itu beku total. Kyohiro nurunin tangannya dan bilang dengan dingin, urusan selesai. Muridnya cuma bisa melongo, takjub ngelihat pemandangan gokil itu. Gak percaya Kyohiro bisa ngalahin monster kelas bencana itu sendirian. Di luar dungeon, Mateo lari ngejar dia, teriak minta tunggu. Kyohiro naikin alisnya, heran kenapa nada bicaranya tiba-tiba berubah. Mateo jelasin itu karena rasa hormat. Setelah lihat kekuatan kayak gitu, dia nganggap Koichiro gurunya. Waktu Koichiro lagi ngeliatin kartu muridnya, Mateo sadar dan nanya apa ada yang menarik perhatiannya. Kyoichiro jawab kalau dia lagi mikir kira-kira dapat berapa poin dari pertarungan tadi. Akhirnya, Kyoichiro manggil namanya dan nanya, sepenting apa sih poin buat ranking kelas? Mateo mikir sebentar sebelum ngejelasin. Gak ada aturan pasti sih, tapi umumnya butuh sekitar 10.000 poin buat naik kelas. Artinya, butuh sekitar 30.000 poin buat bisa masuk kelas spesial. Kyoichiro agak cemberut. Mateo lanjut. Yang nyebelin, poin dungeon itu udah tetap. Walaupun kita ngalahin naga tengkorak, nggak bakal dapat poin tambahan. Misi ini paling dapat sekitar 500 poin. Kyoichiro langsung ngitung cepet. 600 dungeon cuma buat kualifikasi. Dia menghela nafas, sadar perjalanannya masih jauh. Mateo lihat reaksinya, nanya, lu juga ngincer kelas spesial? Terus sambil nyengir, dia nambahin, kalau iya, ada jalan pintasnya buat ngumpulin poin lebih cepat. Kyohiro langsung nempel, pasang muka serius. Buruan ngomong, kaget mukanya Kyohiro deket banget. Mateo langsung jelasin. Sebulan lagi ada event nih, lomba adu skill gitu, juaranya dapat 20.000 poin langsung. Mata Kyoichiro langsung ijo, 20.000 poin sekali gebuk. Wah, gila. Jauh di luar dugaan banget. Kalau menang, ngejar kelas spesial bisa set lebih cepet nih. Sambil ngepalin tangan, dia bertekad. Oke, gua sikat juara satunya di festival langit abal-abal ini.